Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handes H. Eko Kuntarto, MPD MKomEk, dan Ibu Silvi Novianti, SPD MPD. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok 2. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Sutradara Chandra Wijayanti dengan NIM akhir 100. Becky Celsia dengan NIM akhir 095. Yang kedua ada Feby Rahma Putri dengan NIM akhir 090. Yang ketiga ada Rehana Putri Eka Azri dengan NIM akhir 104. Selanjutnya ada Winda Ismayanti dengan NIM akhir 096. Selanjutnya ada Yesinia Fitri dengan NIM akhir 087. Adi Latasya Kusuma dengan NIM akhir 103. Yang terakhir ada Nur Aisyah Wardani dengan NIM akhir 074. Baik teman-teman, kita lihat di sini terdapat seseorang yang sedang berjalan di taman, kemudian tidak sengaja bertemu dengan temannya. Kemudian mereka saling bertegur sapa dan secara spontan mereka saling berkomunikasi. Ini merupakan salah satu contoh dari komunikasi yang dilakukan antara dua orang. Jadi, komunikasi di sini merupakan interaksi dua orang yang saling mengirim dan menerima pesan satu sama lain. Untuk memahami secara mendalam mengenai seluk-beluk kemampuan berbahasa, kali ini kami akan menjabarkan pengertian bahasa, komunikasi, dan tutur serta pemerolehan bahasa ibu. Selanjutnya, akan membahas teori bahasa yang terkait dengan pemerolehan bahasa yang menjadi pijakan untuk membandingkan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. A. Hakikat komunikasi bahasa dan tutur. Komunikasi bahasa dan tutur merupakan sebuah mata rantai yang bersambungan. Komunikasi mencakup bahasa dan salah satunya meliputi tutur. 1. Komunikasi merupakan sarana informasi antara dua individu. Bahasa merupakan salah satu jenis komunikasi, namun bukan satu-satunya. Manusia mampu menyampaikan gagasan dan perasaan dengan beberapa cara, umpamanya gerakan tangan, ekspresi, wajah, bahasa tubuh, anggukan, dan kedipan. Inilah yang disebut teknik paralinguistik yang tidak membutuhkan vokalisasi. Adapun alat komunikasi non-linguistik, misalnya isak tangis, bersin, degus, dan hela napas. Suara-suara ini disebut alat komunikasi jika produsennya bermaksud menyampaikan pesan tertentu, menurut Phil tahun 2002. Terdapat beberapa elemen penting dalam komunikasi. Yang pertama ada pengirim informasi, penerima informasi, dan selanjutnya ada isi informasi, misalnya kesadaran mengenai kebutuhan atau gagasan seseorang. Selanjutnya terdapat juga maksud dari komunikasi, misalnya itu adalah hasrat atau kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain, mengubah perilaku, emosi, atau ide orang lain. Selanjutnya terdapat media pertukaran informasi antar individu. Komunikasi memiliki fungsi yang beragam, yang terdapat 3 kategori utama di dalamnya. Yang pertama ada instrumental atau non-sosial, berupa komunikasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Misalnya meminta suatu benda atau perbuatan, seperti tolong ambilkan pulpen itu, tolong ambilkan buku itu, ataupun bisa untuk menolak sesuatu. Selanjutnya ada sosial, yaitu komunikasi untuk mempengaruhi kondisi mental. Misalnya
menarik atau mengarahkan perhatian pada dirinya, pada suatu benda atau pada suatu perbuatan atau hal seperti wah, sayang sekali cuaca hari ini kurang mendukung ya. Selanjutnya ada ekspresif, yaitu komunikasi untuk mengekspresikan kondisi mentalnya sendiri, misalnya memberikan komentar. Menurutku itu seperti pungut merindukan bulan. Bahasa pada hakikatnya, berbahasa merupakan suatu kegiatan alamiah yang sama halnya dengan bernafas. Jika kita tidak memikirkannya, yang paling membedakan kita dari makhluk lain ialah mempunyai bahasa. Yang membedakan bahasa dari bentuk komunikasi lainnya itu meliputi 4 hal. Yang pertama, bahasa bersifat sengaja dan dibawa kendali individu. Dan yang kedua, bahasa bersifat simbolis, merujuk pada hal selainnya. Lalu, bahasa bersifat sistematis, yang menggantikan objek seperti membawa. Kita memiliki pilihan lain seperti menjinjing, mengangkut, dan menyeret. Lalu, bahasa berfungsi dalam 2 modalitas yang berbeda, yaitu lisan dan tulisan. Dengan adanya bahasa, kita menjadi makhluk yang bermasyarakat atau makhluk sosial. Oleh karena itu, jelaslah bahwa bahasa berperan besar dalam penciptaan, pengembangan, dan pembinaan masyarakat. Sistem komunikasi hewan berbeda dengan sistem komunikasi manusia yang disebut dengan bahasa. Perbedaan ini berdasarkan ciri-ciri khusus yang membedakan bahasa dari sistem komunikasi makhluk sosial lain. Charles F. Fockett, seseorang pakar linguistik, mengelompokkan ciri-ciri tersebut pada tahun 1961, yang dikelompokkan ulang menjadi 18 ciri-ciri dalam 5 kategori oleh John Field pada tahun 2003, yang meliputi jalur ciri-ciri semantik, pembelajaran, struktur, dan penggunaan. Jalur 1. Penggunaan jalur vokal auditif tutur selalu berdasarkan fungsi vokal. 2. Dapat saling berganti. Semua manusia dewasa dapat bertindak sebagai penyiar dan penerima isyarat-isyarat bahasa. Artinya, bisa menjadi pembicara dan juga menjadi pendengar. 3. Umpan balik yang lengkap, penyair isyarat bahasa atau pembicara menerima isyaratnya. Umpamanya ketika kita berbicara, kita dapat memonitor yang sedang kita bicarakan. B. Ciri-ciri semantik. 1. Kebermaknaan. Isyarat bahasa dapat berfungsi mengatur dan mengikat kehidupan suatu masyarakat karena ada ikatan yang teratur antara unsur-unsur bahasa dan hal-hal, benda-benda, sifat, dan hubungan dalam dunia luar. Misalnya, meja adalah suatu benda yang datar dan berkaki 4, tempat kita menulis. 2. Kewenangan. Hubungan makna antara isyarat bahasa dengan yang dirujuk ditentukan oleh persetujuan antara penutur bahasa itu, bukan oleh adanya hubungan bentuk atau hubungan materi antara unsur bahasa dan rujukan itu. Seperti kata dentum door yang menyerupai bunyi yang dirujuknya. Kata-kata seperti ini disebut onomatopeia. Onomatopeia satu bahasa berbeda dengan bahasa lain karena pengaruh beberapa hal, misalnya budaya. Kata door dalam bahasa Inggris menjadi bank dan gonggongan anjing guk-guk menjadi bawau. Hingga keterpisahan. Bahasa terbentuk berdasarkan kosakata mandiri yang merupakan unit yang dapat berpindah. 4. Keterlepasan. Ini berarti bahwa makna atau pesan suatu isyarat bahasa bisa menunjuk kepada sesuatu hal yang jauh dalam jarak atau waktu dari tempat orang berbahasa itu. C. Pembelajaran. 1. Transmisi kultural. Satu generasi dapat menurunkan kultur bertutur pada generasi selanjutnya. Kultur ini akan mengalami perubahan dan perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Transmisi ini bersifat tidak terelakkan, mengingat manusia memiliki kesanggupan berkomunikasi dengan mewarisi kultur kebahasaan yang menyangkut aturan dan kebiasaan bahasa. 2. Dapat dipelajari. Aturan dan kebiasaan bahasa manusia diwariskan melalui kegiatan belajar dan mengajar. Ini berarti bahwa kebiasaan itu bukan diwariskan melalui gen-gen yang dibawa sejak lahir. Karena aspek pembelajaran inilah, kita dapat mempelajari bahasa dengan menirukan ujaran yang dikatakan penutur lain. D. Struktur. 1. Kreativitas.
Secara kreatif, kita dapat membentuk ujaran yang tak terbatas variasinya. Bahkan, kita dapat membentuk ujaran baru yang tidak pernah dikatakan atau terdengar sebelumnya. Misalnya, bahasa gaul, bahasa walikan, bahasa slang, bahasa plesetan, dan lain sebagainya. 2. Dualitas struktur. Bahasa mempunyai subsistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak bermakna, tetapi mampu membedakan makna dan unsur-unsur yang bermakna. 3. Ketergantungan. Struktur semua bahasa memiliki struktur hierarki, dari tataran fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, hingga diskursus. Penggunaan. 1. Kontrol. Tutur digunakan secara sengaja dengan maksud tertentu. Hal ini berbeda dengan bunyi-bunyian yang dihasilkan tanpa kesengajaan. 2. Spesialisasi. Gaya biologis isyarat bahasa meskipun amat kecil, namun hasil atau akibat dapat amat besar. 3. Penggunaan spontan. Dalam bertutur, kita tidak perlu mengawalinya dengan meditasi ataupun membutuhkan jeda waktu yang lama. Ujaran yang dihasilkan bersifat spontan seiring penginderaan untuk memahami ujaran tersebut yang juga bersifat spontan. 4. Pergantian giliran. Dalam berbicara, kita bergantian giliran dengan pembicara lain untuk merespon apa yang kita ujarkan sebelumnya. 5. Putar balik makna. Kita dapat bertutur untuk memutar balikkan makna, misalnya dengan menggunakan bahasa figuratif atau majas tertentu. Kemampuan mengisyaratkan sesuatu makna benar atau tidak hanya dimiliki manusia, amat langka terjadi pada hewan. 6. Reflektivitas. Bahasa dapat kita gunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Hanya bahasa manusialah yang dapat digunakan untuk mengomentari bahasa itu sendiri. Yang ketiga, tutur. Bentuk bahasa disebut tutur karena adanya vokalisasi. Pengguna bahasa dapat memproduksi suara yang jika bermakna dapat disebut tutur. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, bentuk. Ukuran dan posisi artikulasi yang kita gunakan tutur membutuhkan hubungan yang kompleks antara lidah, gigi, lubang hidung, langit-langit, dan kerongkongan, serta kemampuan menggetarkan pita suara. Yang kedua, kemampuan bernafas dan mengeluarkan bunyi secara bersamaan. Kontrol ini menciptakan variasi bunyi yang dihasilkan aliran udara dari paru-paru dengan cara memanipulasi artikulasi. Tutur berperan menyampaikan pesan. Meskipun begitu, ada dua bentuk tutur yang kurang bermakna. Misalnya, ekspletif atau lontaran seperti "oh" untuk mengekspresikan rasa kaget atau "au" untuk mengungkapkan rasa sakit. Dapatkah kita menyebutkannya kata? Apakah lontaran tersebut disengaja atau tidak? Ujaran fatik atau basa-basi seperti nice day atau alright sebagai ungkapan perasaan atau simpati yang tidak membutuhkan jawaban langsung. B. Pemerahan bahasa ibu. Proses pemerahan bahasa terjadi pada masa anak-anak dan bermotivasi internal yang mencakup tingkah laku dan komunikasi verbal. Setiap anak yang normal pertumbuhan pikirannya dan memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu dalam tahun-tahun pertama hidupnya. Dan proses ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun. Sesudah itu pada masa pubertas sekitar umur 12 atau 14 tahun hingga menginjak dewasa sekitar 18 sampai 20 tahun. Anak itu akan tetap memperoleh bahasa ibu. Namun keterampilan bahasa anak tidak banyak kemajuannya meskipun dia terus mengembangkan kosakatanya atau tidak sepesat kemajuan sebelumnya. Pemperoleh bahasa ibu merupakan bahasa yang utama bagi anak karena bahasa ini yang paling mantap pengetahuannya dan penggunaannya. Sering digunakan terus-menerus. Bahasa ibu dapat berkembang apabila tidak digunakan. Keterampilan bahasa ibu dapat hilang dengan sendirinya. Ketika seorang anak sedang memperoleh bahasa ibu, terjadi dua proses, yaitu yang pertama proses kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Kemudian yang kedua yaitu proses performasi adalah menjadi syarat terjadinya proses performasi yang menyangkut proses memahami dan menghasilkan ujaran. Tariku banjir.
Waduh, mbak Gula aku lo juga. Ya Allah, mana aku tahu lo urung tak bayar. Waduh, pariku semangat iki dhewe piye. Mbok iki aku yo anak nang omah beras yo entek. Lho iki sing tak ajarke yo wis sak mene ganyune. Mana mesti merah panas banget lho udan terus. Iya ya Allah. Ya Allah anakku anakku. Ya kok baliknya cepetan anakmu mbak? Iya bu iki. Sekolah gurunya rapat. Oh gurunya rapat toh. Oh wes mangan urung? Kurang mak. Oh iya wes dah mangan sih. Munggah mangan. Mangan sih. Iya mangan ya nak. Munggah mangan. Anakmu kelas piro mbak? Anak aku kelas 1. Oh tak kira anakmu lo wes gede. Anakku wes gede mbak. Jane ya jodoh. Iya lagi. Iya. Tak mana Paris nih ya mbak. Aku tak balik sih ya. Iya. Baik teman-teman, jadi itu tadi merupakan salah satu contoh dari tutur bahasa ibu, yang mana bahasa ibu itu adalah bahasa yang diturunkan kepada anaknya. Apabila seorang ibu menggunakan bahasa Jawa, otomatis seorang anak tersebut akan menggunakan bahasa Jawa. Dan apabila seorang ibu menggunakan bahasa Sunda, maka otomatis seorang anak itu juga akan menggunakan bahasa yang Sunda. Maka dari itu adalah bahasa ibu itu diturunkan kepada anaknya. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang digunakan oleh anaknya. Begitu. Itulah tadi hasil video kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.